bersama saya, Andri Kultom. Kita akan membahas tentang fenomena yang lagi hangat, Citayam Fashion Week, dan bagaimana kita melihatnya secara filosofis, terutama kajian filsafat Pancasila. Yang pertama, isu tentang Fashion Week itu sudah ramai, sudah menjadi viral di Indonesia, yang bermula dari SCBD. Saya mulai dari tajuk rencana di Kompas tentang fenomena Citayam Fashion Week, tanggal 29 Juli 2022. Fenomena Citayam Fashion Week ini yang rujukannya adalah bukan desa di Citayam, atau satu kampung di Citayam, tapi fenomena Citayam Fashion Week ini adalah suatu fenomena fashion yang nanti ingin mengungkapkan bahwa warga negara butuh tempat, butuh ruang berekspresi. Jadi di sini kita lihat gaya, tingkah laku dari tempat tongkrongan dari para remaja atau anak muda yang pengen menampilkan dirinya, pengen eksis dengan sederetan gaya gitu. Si CFWD itu julukan baru seperti di busana anak muda di Tokyo yang namanya Harajuku. Jadi di sini dijelaskan juga tentang bagaimana fenomena ini yang kemudian muncul dan menjadi viral dan diikuti oleh beberapa daerah yang sampai ke Surabaya dan juga sampai ke Malang. Ini beberapa fenomenanya. Ada yang berjalan Mbak Ragawan dengan gaya yang sangat sangat terlatih kalau kita lihat gambar-gambar yang menarik. Jadi ini sebenarnya penting untuk menjaga eksistensi para kaum muda, para remaja. Jadi ada semacam melting pot di situ menurut sini ada. Melting pot itu berupa titik-titik pertemuan yang menyambungkan antara gaya dan tempat yang disediakan. Jadi di sini dikatakan bahwa boleh tetapi sepanjang tidak mengganggu ketertiban. Karena dulu pun Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin itu sudah pernah membangun gelanggang remaja. Jadi sebagai tempat eksistensi bagi kaum remaja. Jadi di sini banyak sekali fenomena-fenomena kaum remaja yang justru menarik mata gitu, eye catching dengan gaya-gaya yang luar biasa. Ini menandakan bahwa kita bangsa Indonesia, warga Indonesia itu pun perlu adanya ruang-ruang untuk berekspresi. Nah, sekarang pandangan saya dengan adanya fenomena Citayam Fashion Week ini. Bagaimana filsafat Pancasila melihat fenomena Citayam Fashion Week? Pertama, saya melihat bahwa memang betul kaum muda, para remaja itu memerlukan ruang ekspresi. Tapi poin saya, ruang ekspresi yang mereka tampilkan itu ruang ekspresi yang menampilkan justru bukan budaya khas Indonesia. Jadi ada fenomena ikut-ikutan di balik itu. Jadi kita lihat gaya-gaya dari kaum muda ini memang sifatnya temporer gitu. Nuansanya kontemporer, kekinian. Hanya culture dari Indonesia itu kurang ditampilkan. Jadi sekedar ikut-ikutan aja fenomena-fenomena. Apakah ada poin yang lebih penting itu? Karena ini sudah menjadi viral, justru yang lebih diutamakan adalah bagaimana misalnya para desainer itu mengusulkan ada pakaian adat tenun yang coba ditampilkan. Jadi ini menjadi ajang untuk menampilkan supaya budaya khas Indonesia itu lebih menonjol. Tapi tentu dibalut dengan nuansa kekinian, itu yang paling penting. Tapi kalau kita lihat di sini, tonjolan dari Fashion Week ini, si Bongnya ini, nah ini sangat bagus, tetapi kalau bisa dipakai unsur khas dari Indonesia. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu poin yang penting. Yang kedua, jadi Citayam Fashion Week ini memang perlu ada ruang ekspresi, ruang untuk mereka menyalurkan bakat dan sarana untuk melakukan ruang-ruang gerak untuk kemudian saling berteman, saling membuka ruang komunikasi.
Sekarang kita perlu bagaimana mengungkit budaya ini agar ada kesinkronan antara peristiwa Citayam Fashion Week dengan koordinasi dengan para pengambil kebijakan. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, ini kan cukup fenomena yang datang lalu pergi. Ya, datang viral lalu hilang gitu saja. Jadi kalau kita baca secara sekilas, bagaimana agar budaya kita lebih menonjol secara internasional, ini kan masih secara nasional pun itu tidak semua gitu ya. Tapi kalau bisa kita jual, itu kita bisa belajar dari Korea, terutama Korea Selatan. Budaya-budaya khasnya yang coba ditampilkan menjadi viral, salah satu lihat bagaimana fashion yang elit itu bisa turun ke jalan. Yang ditampilkan oleh justru bukan yang profesional. Bahwa poin saya adalah siapapun bisa menampilkan gaya, tetapi konten dari gaya itu ada dimensi atau perilaku bagaimana adab Indonesia, yaitu bagaimana bermodel, menjadikan model, tapi dengan nuansa khas Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini. Kalau budaya-budaya gini kan masih khas dari luar tiruan. Tapi bagaimana, terutama produk-produk lokal, produk-produk domestik yang dibuat oleh para pengrajin dari Indonesia gitu, UMKM. Nah, jadi bisa saja ditampilkan sini tempat-tempat dari UMKM yang menampilkan produk-produknya gitu. Jadi ajang di ECBD ini, di Jalan Sudirman ini, itu bisa menjadi ajang supaya ruang-ruang elit kemudian turun menjadi wilayah pasar. Yang tadinya sedikit menjadi banyak, semua orang bisa mengkonsumsi dunia fashion yang adalah milik warga negara Indonesia. Saya kira itu poin saya untuk melihat fenomena ini, supaya dimensi luhur dari Pancasila tetap ada nilai yang ditanamkan pada diri para kaum muda. Pancasila tetap ada dalam bentuk fashion, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk gaya, yaitu menampilkan adab, moral dari para kaum muda yang tampil bak ragawan di sekitar Jalan Sudirman. Saya kira itu poin penting dari saya, mudah-mudahan berguna. Terima kasih, sampai ketemu lagi bagaimana kita melihat fenomena mutakhir dari Indonesia. Terima kasih.